Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis daripada cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau misalnya kalian suka dengan konten pembahasan di video ini. Anyway, teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas dari Bitcoin terlebih dahulu, dan mungkin saya akan coba membahas tentang Ethereum dan juga Cardano ya, teman-teman. Nah, pada pembahasan Bitcoin kali ini, I wanna say sorry teman-teman kenapa agak terlambat, karena sebenarnya tadi I've been doing a lot of research about Grayscale Bitcoin Trust yang mana akan di-unlock pada kisaran tanggal 18 Juli 2021, dan volumenya ini kelihatannya cukup besar ya yang akan di-unlock. Dari segi shares-nya teman-teman, balik lagi bukan Bitcoin-nya, nanti ada perhitungannya, nanti akan saya bahas mungkin di satu video terpisah karena ini kan kaitannya fundamental ya. Jadi kita akan bahas teknikalnya dulu pada hari ini teman-teman. Nah, ini by the way kenapa Grayscale perlu banget dilihat ya, karena ini massive banget teman-teman, terjadi kebingungan di pasar yang sangat luar biasa. Kalian bayangkan dari 100% respondents yang dilakukan vote oleh si Willy Woo, itu 37,8% mengartikan ini bullish, 22% mengartikan ini bearish, dan 40%, which means lebih banyak daripada bullish dan bearish, itu nggak tahu apa artinya GBTC unlock ini terhadap kondisi Bitcoin gitu. Makanya nanti akan saya bahas di satu video terpisah. Jadi sekarang kita akan masuk ke technical analysisnya dulu. Kita akan lihat dari segi chartnya, dari kemarin kita closingnya, terus juga kondisi market terkini seperti apa ya. Oke, pertama teman-teman, saya pengen kasih update bahwa kemarin saya ada update di Instastory bahwa kita kondisinya market itu sedang kondisi tersideways ya. Sebenarnya bukan tersideways sih, dia cenderung membentuk semacam ascending channel ketika saya membahas tentang kondisi ini. Jadi ketika dia terjadi ascending channel ya, ini terjadi sebenarnya di time frame kecil 30 menit. Impact-nya nggak terlalu besar, tapi pada saat dia breakout itu, saya baru realize dia mungkin membentuk semacam ascending channel, teman-teman. Jadi kalau misalnya saya di sini sampaikan, kita bilang, mari bersabar dan lihat reaksi pasar atas level resistance tersebut, karena dia balik dengan kondisi volume yang cukup besar, teman-teman. Makanya ini yang perlu diantisipasi. Makanya kemarin saya sempat sampaikan untuk kita lihat resistance-nya dulu before kita taking action. Nah, kondisi terakhir, teman-teman, resistance-nya itu berada di kisaran kurang lebih level ini teman-teman ya, dan itu di kisaran $34.500 gitu. Nah, based on what I see right now, apa yang saya lihat sekarang kondisinya, market itu membentuk semacam symmetrical triangle ya. Dan semakin lama kan semakin nge-squeeze nih teman-teman. Jadi semakin lama dia akan berpotensi semakin menyempit ya, dari mungkin lebar, lama-lama nanti dia menyempit, terus dia breakout either ke atas atau ke bawah gitu ya teman-teman ya. Nah, based on Grayscale Bitcoin Trust juga kita akan lihat ada rilis itu di tanggal 13 sama tanggal 14 teman-teman. Dan kalau misalnya berdasarkan pergerakan chart saat ini, apakah possible kita masih di bawah sideways sampai tanggal 14 ya kan? Ya itu yang kita nggak tahu teman-teman. Apakah possible? Kelihatannya sih sangat sulit ya. Mungkin akan terjadi breakout either itu dalam beberapa waktu nggak jam ke depan sih. Mungkin beberapa hari ke depan, bisa sampai tanggal 9 atau bahkan tanggal 10 teman-teman sebelum terjadi breakout itu. Balik lagi tergantung kondisi sentimen pasar dan juga bagaimana reaksi pasar terhadap kondisi saat ini. Nah, cuman satu hal yang pasti dari segi technical analysis, kita lihat di sini si market itu mempertahankan level ini, teman-teman ya. Ini adalah supportnya kita saat ini dan dia bertahan di kisaran level tersebut. Ketika semalam itu kisaran pukul jam 12 malam ya, itu market sempat drop lagi sampai di kisaran harga $33.500, teman-teman. Dan balik lagi langsung naik ke atas sehingga membentuk semacam pin bar ya kan, atau hammer pattern, dan itu terjadi beruntungnya kita terjadi di kisaran 61,8%, dan itu adalah golden ratio teman-teman. Jadi kalau misalnya ini saya extend sepanjang sampai kisaran level ini, kalian bisa lihat juga kondisinya saat ini market itu kan bermain di atas level yang ini ya teman-teman ya, atau pergerakan yang sebelumnya. Ini adalah resistance ya, di sini jadi support, dan itu di kisaran 61,8% golden ratio daripada si Fibonacci. Selain daripada itu, kalian juga perlu perhatikan bahwa saat ini kita ketahan di kisaran Fibonacci 50%, dan itu di kisaran $34.200 teman-teman. Kita mungkin akan sideways cukup lama di sini sebelum kita lihat adanya pergerakan yang sangat signifikan dari pergerakan Bitcoin untuk beberapa jam ke depan gitu ya.
Jadi saya nggak suggesting untuk kita open trade dulu. Mungkin kalau teman-teman yang mau spekulasi silahkan bisa open di kisaran level support ini, atau mungkin di kisaran level Fibo 61,8% ini. Itu bagi yang mau spekulasi, ya kan? Kalian bisa set up stop loss kalian at least di bawah 33.300, itu udah oke banget. Karena kalau memang kita breakout dari pattern ini aja, baru kita mungkin akan kena stop loss atau resiko tersebut. Jadi di consider kalau misalkan kalian mau trade silahkan, tapi at your own risk ya, bukan karena rekomendasi atau financial advice dari saya. Anyway, dengan kondisi sekarang kita lihat bahwa si ascending channel ini terbreakout dan kita ngetes ke ascending channelnya. Kalian lihat di sini itu nggak bisa balik ke dalam, teman-teman. So kalau misalnya kondisi kayak gini, mungkin ya, kalau saya pribadi, kita mungkin akan ngelihat si Bitcoin ini akan terkonsolidasi dulu, teman-teman. Nah, selain daripada itu, ascending triangle ini juga sudah tidak valid, jadi kita akan kembali lagi ke chart kita basic dengan menggunakan Fibonacci dan juga Elliott Wave Theory, teman-teman. Nah, based on Elliott Wave Theory, ini adalah ABC correction. Mungkin teman-teman ya, balik lagi before kita naik ke wave 3, kita akan melalui proses yang namanya wave 1, wave 2, wave 3 lagi. Maka ini berpotensi wave 1, wave 2, dan next one is wave 3. Dan mungkin ketemunya di sana, teman-teman. Tapi nggak juga sih. Wave 3 supposed to di kisaran level ini, baru mungkin pada saat dia pasca setelah terjadi breakout, ngetes level 35.000 atau 36.000 ini, kita akan lihat dia semacam retest ke level resistance-nya, atau mungkin dia akan balik ke sini lagi $35.000 sebelum kita lihat dia meneruskan sampai ke wave 5-nya, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalkan dihitung mungkin kayak gini, teman-teman, ya. Kalau misalnya kita count wave-nya, kurang lebih potensial daripada si Elliott Wave Theory mungkin akan seperti ini, teman-teman ya, kurang lebih. Kita coba lihat dulu. Nah, ini hanya satu kemungkinan aja kita lihat dari sisi Elliott Wave Count. Kalau misalkan demikian, maka ini adalah wave 1, ini adalah wave 2, ini adalah wave 3, dan wave 4. Ya, ini wave 1, ini wave 2, kemudian ini wave 3, barulah ini wave 4-nya, teman-teman. Ya, meneruskan sampai ke wave 3 overall dari pergerakan ini. Oke, jadi overall-nya begini, wave 1, wave 2, wave 3. Nah, di dalamnya pasti ada subwave kan, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4. Nah, dengan catatan itu bisa akan terrealisasi kalau misalkan kita nggak break si level ini. Makanya saya bilang, symmetrical triangle yang terjadi ini sangat penting bagi pergerakan Bitcoin saat ini, gitu ya. Nah, secara pergerakan daily, kita lihat kita masih bermain di dalam falling wedge pattern. Kalian juga bisa lihat kondisi kemarin penguatannya itu sampai ke resistance daripada si falling wedge pattern, dan kita dapat decline lagi. Sekaligus kalau misalnya kita hilangkan gambarnya, itu juga merupakan exponential moving average 21. Jadi pergerakan Bitcoin mungkin akan sideways di kisaran level tersebut, dan kalau misalkan dia gagal mempertahankan level 33.400, saya sudah bilang bahwa level 32.700 ini adalah satu level yang penting yang nggak boleh di take out. Kalau misalkan itu di take out, maka semua pergerakan ini jadi invalidate ya. Invalidate itu artinya tidak berlaku. Jadi kan ekspektasi kita adalah dia membentuk wave 1 ya, di sini teman-teman, wave 1, wave 2, lalu di sini wave 3 potentially. Tapi kalau misalkan di situ maksudnya recent ini ya, maksudnya recent level di 32.700 ini itu merupakan level recent low yang terakhir dan itu gagal bertahan, maka kita akan membentuk semacam lower low, teman-teman. Dan lower low ini udah pasti akan membawa kita ke arah market di kisaran 29.400, yaitu di kisaran bawah daripada si broadening top ini, teman-teman, yang mana sekaligus saat ini itu berfungsi sebagai falling wedge pattern daripada si pergerakan Bitcoin juga overall. Kalian bisa lihat ya, ini falling wedge patternnya. Oke, jadi kalau misalnya kayak gitu, maka teman-teman, seperti yang kita bahas skenarionya kemarin, ini berpotensi malah membentuk semacam ABC correction ya, ABC correction, dan potential meneruskan impulsive wave berikutnya. Karena dari overall kalian bisa lihat ya, ini adalah wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, dan wave 5. Maka dilanjut dengan ABC correction ya. Itu yang mungkin berpotensi terjadi terhadap pergerakan Bitcoin. Itu yang perlu kita yang perlu kita antisipasi, karena nanti tanggal 18 itu ada pergerakan yang mungkin akan sangat volatile daripada si Bitcoin, karena balik lagi si Grayscale Bitcoin Trust Unlock itu, teman-teman ya. Jadi untuk saat ini saya pribadi
kita akan lihat mungkin market akan berusaha bergerak keluar daripada symmetrical triangle ini. Kita belum tahu akan naik apakah akan turun, tapi overall kita lihat di sini secara momentum keduanya sama-sama kuat ya, baik buyer maupun seller gitu. Kalian juga bisa cek, bahkan sellernya sebenarnya menurut saya lebih dominan sih dengan kondisi saat ini. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya update seputaran Bitcoin. Nanti akan saya buat video khusus untuk Grayscale Bitcoin. So I see you guys again in the next video. Cheers.